Selamat berjumpa lagi bersama kami kelompok 1. Di sini kami akan memaparkan dan menganalisis studi kasus yang kami ambil, yaitu budaya lokal versus global, budaya organisasi The Coca-Cola Company. Baik, kami akan memulai pembahasan. Bagaimana mungkin The Coca-Cola Company mengembangkan kegiatannya di 189 negara? Yang menjadi dasar untuk mengembangkan usaha di 189 negara dengan letak demografi yang tersebar adalah membangun budaya korporat yang dijaga sendiri oleh para karyawan. Perusahaan merupakan milik semua karyawan, sehingga keterlibatan membentuk budaya yang baik dan kuat akan dapat menciptakan kinerja yang baik dalam perusahaan. Budaya perusahaan diyakinkan kepada karyawan yang merupakan seperangkat nilai, norma serta kepercayaan yang disepakati dan diyakini segenap karyawan suatu perusahaan, yang dapat direfleksikan di dalam perilaku serta kebijakan-kebijakan perusahaan. Budaya perusahaan ini ditegaskan akan dapat membentuk karakter dan identitas perusahaan, serta menjadi sarana untuk membedakannya dengan perusahaan lain. Perusahaan harus mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat di berbagai negara dengan bermacam tipikal budaya mengenai keberadaan perusahaan. Karyawannya pun harus aktif dalam lingkungan sekitar untuk menempatkan kepercayaan masyarakat pada perusahaan Coca-Cola. Semuanya ini dikarenakan identitas perusahaan yang dimiliki Coca-Cola sudah terbina dengan kuat. Berkat budaya perusahaan Coca-Cola yang tidak dapat lagi digoyahkan atau budaya dengan intensitas tinggi dan kuat. Suatu gambaran lain dari perlunya diciptakan budaya perusahaan tidak lagi hanya dipegang pada kendali keluarga semata-mata, atau dengan istilah lain yang disebut dengan run by the family. Namun, tiba saatnya diperlukan tenaga yang profesional untuk mengendalikan roda perusahaan. Hal ini dikarenakan bisnis semakin besar dan hal ini memerlukan pemikiran lain demi kelanjutan perusahaan dan disadari betapa perlunya profesionalisme. Misalnya dalam hal penempatan seseorang pada jabatan yang tepat sesuai dengan kualifikasi, dan perusahaan harus mampu melakukan penyesuaian produk agar dapat diterima di kalangan masyarakat di berbagai negara. Misalnya jika mayoritas negara seperti Indonesia yang mayoritas muslim, sehingga menolak produk yang bersifat alkohol, maka produk Coca-Cola tidak akan memproduksi minuman yang mengandung alkohol tadi. Sebab jika melanggar, maka dipastikan akan mengalami masalah perizinan. Mungkin akan lain jika di negara yang lain, yang memungkinkan produk yang diinginkan beralkohol, maka di negara tersebut akan diproduksi minuman yang diinginkan tersebut. Upaya-upaya tersebut harus selalu diakomodir oleh perusahaan, sehingga harus dilakukan pendekatan dengan budaya di mana negara tersebut menjadi lahan beroperasinya perusahaan. Dan budaya tersebut harus menjadi budaya korporat untuk lebih adaptif dengan lingkungan sekitar. Untuk pertanyaan, bagaimana perusahaan Coca-Cola menyesuaikan budaya perusahaan dengan... Sekian penjelasan dari kelompok kami. Terima kasih telah menyimak dan mendengarkan video dari kami. Semoga teman-teman memahami